wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Hilda Fitriana dengan NPM 23510404202. Saya Ilham Maulidani dengan NPM 23510404204. Saya Nabila Raminita dengan NPM 23510404296. Saya dengan Meta Syaira NPM 23510408082. Kami dari kelas Manajemen Bisyari Aceh izin mengumpulkan tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategik. Ibu, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ani. Ibu sekarang jual pempek jenis apa nih ya, Bu? Banyak sih, ada lenjer kecil, ada yang lenjer matang gede ini, terus telur kecil, apel selem, pempek kulit. Itu. Tapi lenggang juga ada lenggang. Terus untuk target utama pembeli Ibu siapa aja sih, Bu? Kalau target sih kalau bisa semuanya ditargetin. Tapi ya tergantung rezeki ya. Sementara ini tetangga sekitar sini, terus ada titipan di toko kue sama di pasar, juga sekolahan. Iya. Apakah Ibu berencana untuk memperluas pemasarannya, misalnya kayak online atau membuka cabang? Kalau melihat situasi sekarang sih sementara cukuplah di sini, sama ada buka di GoFood sudah ada. Itu kalau buka ke cabang lain mungkin dengan kondisi yang sekarang enggak. Untuk saat ini pemasarannya ke wilayah mana sih, Bu? Ibu di sekitar sini ya, terus di pasar Waidadi, di sekolahan Tanjung Bintang, gitu. Iya, Bu. Ibu, di sini saya akan mempertanyakan bagaimana Ibu mengembangkan usaha ini, apakah dari modal sendiri atau dari bantuan orang lain? Sementara ini baru dari modal sendiri ya, karena usahanya kan masih kecil, baru pakai modal yang ada aja. Yang kedua, apakah pernah mempertimbangkan membuka cabang atau kerjasama, kemitraan atau waralaba? Kalau cabang mungkin belum, tapi GoFood udah mulai nih, udah berjalan 3 bulan yang lalu lah. Terus, apakah sudah menggunakan platform online seperti GoFood, ShopeeFood, atau Tokopedia, Bu? Iya, sementara baru GoFood. Kalau Shopee masih dalam pertimbangan. Ibu, apa sih keunggulan pempek Ibu dibandingkan yang lain? Alhamdulillah selama ini Ibu pakai ikan yang seger, terus pakai bahan baku seperti tepung yang bagus. Ketiga tuh bikin cukanya itu pakai gula merah, pakai cabai yang seger, bawang putih juga yang baru. Lalu apakah ada inovasi dari produk, misalnya kayak varian baru atau kemasannya yang khusus? Sementara ini belum lah, Ibu masih ya pakai yang standar aja, yang standar, yang biasa. Lalu bagaimana cara Ibu menjaga kualitas produk itu? Ya dengan membeli dan menyajikan dengan bahan yang bagus, ikan yang seger gitu kan. Jadi beli di pasar langsung dibikin hari itu juga. Jadi nggak pakai yang bahan yang jelek gitu. Terus apakah ada layanan tambahan seperti misalnya pengiriman atau paket frozen gitu, Bu? Kalau seandainya ada yang pesan buat kirim keluar kota, kita baru nyediain yang frozen gitu, yang divakum dengan packingan yang bagus lah. Cara menentukan harga jual pempek? Itu tergantung dari bahan bakunya deh. Kalau bahan bakunya itu dipakai yang kualitas bagus kayak tenggiri aja, pasti jual yang mahal ya itu ya. Nah terus kalau yang biasa aja kayak ikan ekor kuning biasa itu ya jualnya agak lebih murah, tapi insya Allah kualitasnya dan rasanya tetap enak. Terus apakah ada produk premium dengan harga yang lebih tinggi? Ada, tapi itu Ibu bikin berdasarkan order. Jadi kalau ada yang pesan baru Ibu bikin gitu. Terus apakah ada rencana buat menekan biaya produksi, misalnya membeli bahan baku dalam jumlah besar atau membeli dengan harga yang lebih murah? Kalau beli dalam jumlah besar bahan bakunya itu bisa oke, tapi kalau dengan menekan biaya lantas dapat bahan baku yang murah enggak, karena itu mempengaruhi prioritas pempek. Jadi pempek jelas kalau
beli ikan yang murah, efeknya nggak bagus kan? Nah, ibu nggak mau kayak itu. Terus apakah ibu mendapatkan keuntungan yang lebih dari penjualan itu? Kalau semakin banyak penjualan ya untungnya dapatnya ya lebih bagus lah ya. Tapi kalau sekarang keadaan lagi drop sejak dari masuk bulan puasa sampai sekarang itu lagi anjlok. Baik Ibu, apakah ada rencana untuk memperluas usaha Ibu dalam waktu dekat? Untuk sementara ini ibu pikir belum ya, melihat situasi dan kondisi pasar yang lagi lumayan sepi sekarang ini, gitu. Belum ada ya. Menurut Ibu, mana sih yang lebih diprioritaskan? Apakah memperbesar produksi atau memperluas pemasaran? Pengennya memperluas pemasaran. Dengan pemasaran yang luas, mudah-mudahan produksi juga bisa ditingkatkan. Apa target utama UMKM PPI dalam 5 tahun ke depan, Bu? Semoga usahanya makin maju, makin laris, banyak peminatnya, dan juga kualitasnya makin baik. Monggo silakan di order, ada di GoFood loh, pempek Cianjur. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama dek, semoga adek juga sukses ya, kuliahnya lancar, habis selesai, orang tua seneng, adek-adek juga bisa makin sukses bekerja ke depannya ya. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.